البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas sedikit tentang seorang wali di negeri Andalus yang meninggalkan kebaikan yang banyak kepada kaum muslimin, sehingga perjuangannya senantiasa dikenang walaupun asalnya dari sisi keturunan akhwani fillah berasal dari ayah yang bisa dibilang dengan istilah zaman sekarang mu'allaf. Ayahnya dulunya Nasar, kemudian masuk Islam, tapi tidak menyia-nyiakan masa-masa dia mengenal hidayah setelah duduknya di atas kekufuran, kemudian dia manfaatkan untuk berjuang. Dari seorang Nasrani, Nusair Nasrani asalnya, kemudian bertemu dengan Khalid bin Walid ketika membuka negerinya, masuk Islam, dan putranya Musa kemudian terdidik di atas keislaman. Dan akhirnya menjadi pimpinan kaum muslimin di negeri Andalus. Jadi nasab atau lamanya seseorang di atas keislaman, akhwan, bukan penentu kalau dia kaslan, kalau dia apa? Seorang yang bermalas-malasan. Butuh himmah, butuh semangat. Di antara biografi ulama akhwani fillah yang menunjukkan himmah yang tinggi dari para a'immah terdahulu, yaitu apa yang disebutkan oleh Ibnu Attar dalam Tuhfatul Talibin tentang biografi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, yakni Imam An-Nawawi, kuntu aqra' kulla yawmin 12 darsan 'alal masyayikh. Ini kata beliau, dulu aku membaca setiap harinya 12 pelajaran pada para masyayikh. Tapi apa? Tidak hanya membaca tok, mendengar tok, enggak. Kata beliau, syarhan wa tashihan. Syarah berupa penjelasan dan tashih, pembenaran-pembenaran tulisan. Darsaini fil wasit wa darsan fil muhadzab wa darsan fil jama' bainas sahihain. 2 pelajaran dalam pembahasan al-wasit. 1 pelajaran tentang muhadzab, yaitu kitab muhadzab. Kemudian 1 pelajaran pada jama' bainas sahihain. Wa darsan fi sahih Muslim wa darsan fil luma' libni Jinni fil nahwi wa darsan fi islahil mantiq libni Sikkit fil lughah wa darsan fi tasrif wa darsan fi usulil fiqh taratan fil luma' li Abi Ishaq wa taratan al muntakhab li Fakhruddin Ar-Razi wa darsan fi asma'ir rijal wa darsan fi usuliddin. Lihat, pelajaran-pelajaran banyak ini. Dulu di masa-masa Imam Nawawi belajar sehari 12. Itu pun tidak hanya sekedar lewat baca, dia betulkan,
Nah, kemudian syarahnya dia camkan. Kata beliau, wa kuntu u'alliqu jami'a ma yata'allaqu biha min syarhi muskil. Lihat. Dan dulu aku memberi catatan pada semua hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran-pelajaran itu berupa penjelasan hal-hal yang rancu, wa wuduhi ibaratin, dan penjelasan ungkapan-ungkapan, wa dhabti lughatin, dan apa? Dan penekanan tentang masalah lughah, harokatnya bagaimana. Kemudian beliau katakan, wa barakallahu li fi waqti wa ishtighali wa a'anani alaihi. Ini syahidnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkahi untukku pada waktuku dan kesibukanku, serta Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepadaku dalam apa? Dalam menuntut ilmu tadi. Setelah adanya himmah, kejujuran, ada himmah, ada kejujuran dalam belajar. Naam, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Makanya dalam waktu yang kita miliki, misalnya pelajaran tasrif, satu pelajaran tasrif. Ketika suatu saat ditanya nggak bisa, berarti harus ada pendorong. Aku nggak bisa, kenapa aku nggak bisa? Harus bisa. Begitu. Jangan sekarang ditanya tidak bisa, besok tidak bisa lagi. Besoknya lagi tidak bisa lagi, tapi tidak bergeming. Nah ini, himmahnya sangat lemah. Bisa dibilang tidak ada himmah, tidak ada semangat. Seorang talib akhwan dalam tekadnya, pokoknya kalau ditanya bisa, harusnya gitu. Ketika ditanya kok tidak bisa, bagaimana caranya bisa? Bagaimana caranya aku bisa? Seandainya bisa kok masih gratulan, misalnya ketika hafalan setoran, harus bagaimana aku bisa lancar? Demikian. Seandainya dia mengurangi tidur, ya harus mengurangi tidur, dikurangi. Harus dia kurangi waktu istirahat, waktu bermain. Demi apa? Mengejar sesuatu yang tertinggal. Karena masing-masing Allah beri akal berbeda-beda. Allah beri hati, kemampuannya berbeda-beda. Makanya masing-masing melihat. Jangan seorang ketika mendengar itu, kan Imam Nawawi diberi kecerdasan. Syahidnya apa kita membaca yang seperti ini? Pertama, himmah harus ada. Mereka orang-orang yang memiliki himmah, memiliki semangat luar biasa, keikhlasan, jujur, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkahi dalam waktunya. Sehari mampu melakukan hal yang banyak. Di antara waktu yang butuh antum tata, waktu apa? Waktu ba'da syuruk sampai zuhur itu tata. Karena waktu itu saya tidak bisa untuk meluangkan secara terus-menerus dalam pelajaran. Ada hal lain yang harus dikerjakan. Antum tata waktu itu untuk hafalan, untuk mengejar sesuatu yang ketinggalan. Murajaah. Jangan disia-siakan, karena waktu pagi itu waktu emas. Waktu emas untuk penuntut ilmu. Minta keberkahan pada waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Man huwal khalifatul ummawi alladhi kana mughraman bil bina'? Siapa itu Khalifah Al-Umawi dari dinasti Umayyah?
yang dulu sangat cinta terhadap pembangunan, sehingga dikenal pada masa itu akhwani fillah, na'am, masa pembangunan yang besar-besaran terjadi di sejarah Islam. Banyak pemerintahan khalifah ini meninggalkan bangunan-bangunan besar. Na'am, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam Al-Bidayah wan Nihayah tentang beberapa peninggalan beliau. Nah, nama sebelumnya beliau ini siapa? Wal jawab Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Al-Walid Ibnu Abdul Malik juga masih hidup pada generasi tabi'in, karena disebutkan beliau memiliki riwayat dari sahabat. Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Jarir dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Muhammad Al-Madaini. Beliau mengatakan kana Walid Ibnu Abdul Malik inda ahli Syami khulafaihim. Adalah Al-Walid Ibnu Abdul Malik di sisi ahli Syam, di sisi penduduk Syam, adalah seutama-utama khalifah mereka. Naam, jangan sampai keliru dengan Al-Walid Ibnu Yazid, ikhwan. Adapun Al-Walid Ibnu Abdul Malik ini dikenal naam baik dan juga meninggalkan bangunan-bangunan besar bagi kaum mukminin, walaupun sebagian ya ikhwan naam disayangkan, terutama dari sisi pembangunan pelebaran Masjid Nabawi, sehingga memasukkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ke areal masjid. Sebagaimana telah kita lewati dulu, masuknya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ke areal masjid di zaman siapa? Al-Walid bin Abdul Malik ini. Adapun sebelumnya pelebaran-pelebaran terjadi tapi tidak mengarah ke kubur Nabi. Cuman mungkin karena daerah di sekitar masjid sudah tidak bisa lagi dilebarkan selain ke arah kubur, sehingga beliau pun melebarkan ke arah situ, wallahu a'lam. Ini Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Di sana ada yang dikenal buruk dan fasik, ikhwan fillah, yaitu Al-Walid Ibnu Yazid. Jadi jangan keliru, sama-sama Al-Walid. Naam. Sampai-sampai digelari Al-Walid Ibnu Yazid Al-Fasik. Dia juga naam termasuk umara. Tapi yang sekarang kita bahas Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Dikenal sebagaimana dikatakan Ibnu Muhammad Al-Madaini ini, inda ahli Syam afdala khalaifihim, seutama-utama khalifah mereka di sisi ahli Syam. Banal masajid di Dimashq, beliau membangun masjid-masjid di Damaskus. Wa wada'al manar wa a'tan nasa wa a'tal majzumin. Kemudian apa? Membangun menara-menara ini, tapi disayangkan dari sisi ini. Kemudian memberi manusia pemberian-pemberian dari Baitul Mal. Kemudian apa? Juga memberi al-majdumin, orang-orang yang kena penyakit judam. Wa qala lahum, beliau mengatakan kepada orang-orang yang membutuhkan itu, la tas'alun nas, jangan kalian meminta-minta pada manusia. Naam,
Kenapa? Karena kaum muslimin memiliki kekayaan yang banyak saat itu. Baitul mal, berisi kekayaan yang banyak, baik dari peperangan, dari ghanimah, dari jihad, dari jizyah yang diambil dari orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam Islam. Sehingga la tas'alun nas, jangan kalian meminta-minta pada manusia. Wa ataqulla muq'idin khadiman wa kulla dharirin qa'idan. Beliau memberi orang-orang yang tidak bisa bekerja pembantu, yang sudah cuman bisanya duduk, baring, mereka yang stroke kalau zaman sekarang mungkin orang-orang tua diberi pembantu, yang buta diberi penuntun. Wa fataha fi wilayatihi futuhatin katsirah idhaman. Beliau membuka pada masa pemerintahannya dengan kemenangan-kemenangan yang banyak, membuka negeri-negeri. Fa fatahal Hind, beliau membuka negeri Hindia, di Hindia, was-Sind wal Andalus wa ghairu dzalik. Negeri Andalus juga terbuka pada masa pemerintahan beliau dan yang lainnya. Taib. Dan di antara sifat baik yang ada pada beliau juga disebutkan annahu kana yabirru hamalatal Qur'an wa yukrimuhum. Beliau berbuat baik kepada para pengemban Al-Qur'an dan memuliakan mereka, dan ini sungguh layak, ikhwan. Kalau penguasa-penguasa memuliakan para pengemban Al-Qur'an, berbuat baik kepada mereka, sungguh ini alamat kebaikan. Wa yaqdi anhum duyunahum, dan melunasi hutang-hutang mereka. Karena para pengemban Al-Quran memang pantas dimuliakan. Kalau Allah saja, zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada siapapun, memberikan kemuliaan yang luar biasa kepada para pengemban Al-Quran, tentunya para raja, para penguasa di dunia hendaknya mengusahakan untuk juga memuliakan mereka. Taib. Dan disebutkan, wa kanat himmatul Walid fil bina. Ini salah satu yang terkenal dari Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Jadi selain kebaikan-kebaikan tadi, dia punya punya himmah, yaitu dalam artian semangatnya, konsentrasinya pada pembangunan-pembangunan. Cuma tidak ngutang, ya Pak. Pembangunan dari dari kekayaan kaum muslimin. Taib. Himmatul Walid fil bina. Wa kana an-nasu kadzalik. Sehingga manusia pun ngikut penguasanya. Yalqa ar-rajulu ar-rajula fayaqul madza banaita madza ammarta. Ketika penguasanya punya kesukaan untuk bangunan, maka demikian pula manusia di negeri itu. Sehingga seseorang bertemu dengan temannya yang ditanyakan, apa yang telah kamu bangun, apa yang telah kamu perbagus. Wa kanat himmatu akhihi Sulaiman fin nisa. Dan adalah semangat saudaranya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik pada wanita. Ketika menjadi penguasa, maka manusia pun ngikut. Manusia rakyatnya, wa kana nasu kadzalik, manusia pun ngikut akhirnya rakyatnya. Yalqa ar-rajulu rajula fayaqul kam tazawwajta. Ya, seseorang bertemu dengan temannya yang ditanya, ya berapa wanita yang kamu nikahi? Sudah berapa? Madza indaka min asrari, berapa yang kamu punyai dari selir-selir?
Wa kanat himmatu Umar bin Abdul Aziz, dan ini yang paling utama dari ketiga pemimpin ini ikhwan, dan adalah himmah Umar bin Abdul Aziz fi qiraatil Quran, pada qiraatul Quran. Khalifah yang dikenal zuhud, dikenal ibadahnya, dikenal keadilannya, dan dia masyhur himmahnya di qiraatul Quran, sehingga manusia ya, fi qiraatil Quran was salati wal ibadah. Ini himmah Umar bin Abdul Aziz pada bacaan Al-Quran, salat dan ibadah. Fakana an-nasu kadzalik, sehingga manusia pun keadaannya seperti itu. Yalqa ar-rajulu rajula fayaqul kam wirduka kam taqra'u kulla yawm madza shallaita al-barihah. Naam. Maka seorang bertemu dengan saudaranya, kemudian yang ditanyakan ya, nah, berapa wiridmu, berapa juz bacaannya, nah, berapa banyak yang kamu baca setiap hari. Jadi apa? Pada ibadah saling bertanya untuk apa? Untuk berlomba-lomba pada kebaikan. Berapa rakaat kamu sholat tadi malam? Bukan untuk riya, tapi untuk apa? Saling berlomba pada kebaikan. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, yang menunjukkan ikhwan bahwasanya rakyat itu ngikut keadaan apa? Keadaan umaroknya, keadaan pimpinan-pimpinannya. Naam. Sehingga ketika pemimpin bagus, maka akan membawa kebagusan yang banyak kepada rakyat. Oleh karena itulah dulu para salaf, mereka mengarahkan doa-doa mereka kepada para umara dengan doa-doa kebaikan. Bahkan sampai sebagian mereka mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la saraftuha li sultan." Seandainya aku memiliki doa yang mustajabah, sungguh aku akan arahkan untuk sultan, karena kebaikan mereka membawa kebaikan yang banyak dan kebaikan yang meluas. Bersamaan dengan kebaikan yang ada pada Al-Walid bin Abdul Malik, ikhwan, naam, juga sifatnya yang dikenal bagus terhadap rakyat. Dari sisi keilmuan, beliau dikenal lahanan, banyak terjatuh dalam lahan. Ini diantara aib yang disebutkan para mutarjimin, yaitu pengarang biografi beliau, disebutkan untuk diambil ibrah. Nah, bahwasanya lahan yaitu salah ucap, harusnya di fathah, di dhammah. Nah, tayyib membacanya. Ini di kalangan Arab aib, ikhwan. Di kalangan Arab aib. Oleh karena itulah disebutkan oleh para ulama agar apa? Agar menjadi naam ibrah, jangan sampai seseorang terjatuh dalam lahan yang banyak. Walaupun demikian, sang ayah awalnya, yaitu siapa berarti? Abdul Malik bin Marwan, telah mengusahakan untuk mendidik sang anak ini sebelum menjadi khalifah pengganti beliau, agar apa? Agar bisa memperbaiki bahasanya, tapi ternyata tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Tetap banyak terjatuh dalam lahan. Adapun waktu meninggalnya beliau, ya, dilahirkan tahun ke-50 Hijriah, kawan, kemudian wafatnya tahun 96 Hijriah. Meninggal dan dikubur sebagaimana dikuburnya kebanyakan kaum muslimin, dibawa di atas pundak-pundak, tidak menggunakan kereta dan yang lainnya.
Diriwayatkan bahwasanya yang ikut menguburkan dan masuk ke dalam kubur adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir setelah menyebut biografi beliau, Bana al-Walid al-Jami' 'ala al-wajh alladhi dzakarna falam yakun lahu fid dunya nadhir. Dari sisi pembangunan saat itu tidak ada yang menyamai beliau dalam hal pembangunan. Falam yakun lahu fid dunya nadhir wa bana sakhrah Baitul Maqdis wa bana sakhrata Baitul Maqdis aqada 'alaiha al-qubbah. Naam. Jadi sakhrah yang ada di Baitul Maqdis dibangun. Wa bana Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wassa'ahu hatta dakhalatil hujrah allati fiha al-qabru fi. Ini yang perlu diingat. Membangun Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meluaskan sampai hujrah Nabi, yaitu kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam ke dalam areal masjid. Cuman kemudian untuk mensikapi agar jangan sampai menjadi bagian masjid, telah kita lewati dulu bahwasanya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dilapisi dengan 3 lapis tembok. Tembok yang pertama yaitu yang asli hujrah Aisyah, kemudian yang kedua setelah ada ruangan, kemudian setelahnya lagi. Itu pun dibentuk agar seseorang tidak bisa mengarah ke situ untuk salat. Sebagaimana dulu telah kita gambarkan. Walahu atharun hisan katsirah jiddan. Kata Ibnu Katsir, beliau memiliki peninggalan bagus yang banyak sekali, rahimahullahu taala. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'.